Anda kembali bersama kami di Metro Siang pemirsa. Target pengolahan sampah plastik agar memiliki nilai jual dan tepat fungsi merupakan harapan agar tercipta lingkungan yang seimbang. Namun saat ini edukasi kepada masyarakat terkait hal ini harus lebih digalakkan lagi, mengingat langkah seirama harus segera dilakukan. Nah, pertanyaan besarnya, apakah ada peluang ekonomi dari daur ulang sampah plastik? Berikut pemaparannya untuk Anda pemirsa. Kita lihat bersama sekaligus menjawab pertanyaan sebelumnya. Adakah peluang ekonomi dari daur ulang sampah plastik? Jawabannya ada dan banyak. Kita lihat beberapa hasil sampah olahan plastik tersebut di sini yang ternyata sudah kita temui di keseharian kita seperti di marketplace ataupun juga di keseharian kita. Kita ada penahan charger handphone, kemudian ada gantungan kunci dan aksesoris, lampu hias dari botol plastik, bahkan ada juga furnitur rumah tangga lain yang harganya juga lebih bersaing dibandingkan dengan bahan-bahan lain, dan juga yang menjadi satu kegemaran dari banyak orang adalah pot tanaman gantung yang saat ini pun juga keinginan ataupun demandnya cukup tinggi. Kemudian kita lihat bagaimana dengan besaran sampah daur ulang yang selama ini didaur ulang. Kita coba lihat faktanya berikut ini. Coba kita lihat. Nah, besaran sampah daur ulang yang bisa didaur ulang ini sesuai dengan data Sustainable Waste Indonesia. Pemirsa, memang ada kurang dari 10% sampah plastik yang terdaur ulang, dan memang 50% lebih ini berakhir di TPA dan tidak terdaur ulang. Padahal kalau kita lihat untuk konsumsinya, data sesuai dengan Kementerian Perindustrian tahun 2019 mengatakan konsumsi plastik ini naik menjadi 25-49 kg per kapita per tahunnya. Nah, di mana bentuk penggunaan sampah plastik ini juga tercatat mencapai 11 juta kilogram per hari, yang tidak terkelola mencapai 9 juta kilogram per hari, atau kurang lebih kalau kita lihat yang terkelola hanya sekitar 2 juta ataupun kurang. Nah, memang usulan ini kemudian akan seperti apa? Salah satu usulan untuk solusinya adalah dengan menyediakan ekonomi sirkular atau siklus produksi antara konsumsi, produksi konsumsi, dan daur ulang hingga tidak ada lagi sampah dan semua bisa tepat guna, bisa kembali digunakan. Berikutnya, kita lihat lagi. Terdapat beberapa jenis sampah plastik yang bisa didaur ulang, pemirsa. Misalkan jenis-jenis seperti ini. Kita lihat ya, ada beberapa yang sudah saya jabarkan di sini. Yang pertama, ini yang menjadi paling banyak demandnya, yakni PET atau polyethylene terephthalate, di mana terdapat di botol air mineral, kemasan sampo, dan juga kemasan obat kumur. Dan daur ulangnya ini bisa digunakan ke banyak hal seperti karpet dan pakaian polyester dan juga beberapa bahan lainnya. Ada juga untuk tipe lainnya seperti HDPE atau High Density Polyethylene yang terdapat di kantong plastik, botol susu, botol deterjen, dan juga kosmetik. Dan kemudian didaur ulang akan menjadi apa? Akan menjadi ember, alat perkantoran, suku cadang kendaraan bermotor, dan juga beberapa bahan lainnya yang dekat dengan keseharian kita. Ada juga untuk jenis PP atau polypropylen, di mana digunakan dalam kemasan dan juga pelabelan, dan bisa didaur ulang menjadi bentuk seperti tali, karpet, alat tulis, dan juga peralatan laboratorium. Ada juga untuk vinil atau polyvinyl chloride yang berbeda dengan jenis plastik lain, di mana ini biasa digunakan juga didaur ulang menjadi bentuk lain seperti juga vinil yang bisa kita lihat di beberapa benda-benda yang dekat dengan keseharian kita. Berikutnya, kita akan lihat lebih spesifik mengenai PET sendiri yang paling banyak untuk mendapatkan demand-nya dan juga digunakan. Apa itu keunggulan dari botol plastik jenis PET ini, pemirsa? Nah, ternyata ada beberapa. Misalkan PET ini adalah clarity serta relatif lebih ringan dibandingkan dengan kemasan lain seperti HDPE atau HDPE dan juga PP untuk volume yang sama. Kemudian kemasan plastik jenis PET ini telah menggantikan kemasan PVC untuk produk pangan. Sementara untuk tingkat kejernihan yang tinggi, kaku, dan memiliki sifat sebagai gas barrier. Selain itu, botol dengan material PET ini memiliki pori-pori yang lebih kecil sehingga mampu menyimpan gas dan aroma yang lebih lama dibandingkan beberapa material botol plastik lainnya. Nah, termoplastik seperti botol PET ini bisa didaur ulang berkali-kali. Kemudian bagaimana? Menurut pakar polimer ITB Profesor Insinyur Zainal Abidin, kita simak pernyataannya. Dikatakan bahwa termoplastik pada awalnya berbentuk virgin atau pelet plastik yang terbuat dari minyak
minyak bumi pemirsa dalam kondisi yang paling bagus dan setelah dipakai dan dibentuk menjadi botol plastik kemudian dapat didaur ulang untuk seterusnya berkesinambungan sustainability. Nah, prosesnya ini tergantung dari proses pemanasannya. Apa yang terjadi kerusakan atau tidak dalam prosesnya bisa juga nanti menjadi grade A, grade B dan seterusnya yang makin menurun. Namun masih tetap ada gunanya hingga terakhir bisa di recovery untuk diambil energinya. Nah, menurut Profesor Ahmad juga, plastik bekas bisa juga dijadikan kembali menjadi monomer atau bahan baku plastik atau menjadikan plastik hasil daur ulang tadi menjadi bahan kimia lain, di mana akhir riwayat plastik ini bisa bermanfaat tanpa harus mengotori lingkungan. Itu yang paling penting. Berikutnya kita lihat lagi di sini. Nah, selain memiliki nilai lebih dalam sustainability-nya atau berkesinambungannya, sejumlah orang pun mampu berbisnis sukses dengan sampah plastik hingga memperoleh keuntungan yang sangat tinggi, sekaligus menjaga lingkungan. Coba lihat contohnya, ada banyak sekali, saya cuplik dua di sini. Ada sosok Muhammad Baidowi yang berhasil mendirikan perusahaan CV Majestic Group atau perusahaan pengolahan sampah yang bermitra sekaligus menjual mesin daur ulang hingga omsetnya pun sudah sangat besar sekali. Kemudian ada juga sosok John Peter juga yang berbisnis sampah sejak usia muda hingga ia mampu membeli mesin pengolah sampah sendiri dan bahkan saya tulis notenya di sini mendapatkan omset 800 juta sampai 1 miliar rupiah per bulannya, pemirsa. Berikutnya. Nah, kemudian kalau kita sudah lihat fakta-faktanya, jenis-jenisnya dan orang yang sudah sukses, bagaimana sebenarnya pemerintah memberikan dukungannya? Nah, kita lihat bersama sebenarnya pemerintah ini sudah memberikan dukungan dalam pengolahan limbah plastik. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kementerian Perindustrian pada waktu itu, Taufik Bawazir, namun kini sudah menjabat sebagai Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian. Dalam konteks ini, Taufik menekankan bahwa saat ini sudah ada 50 industri daur ulang di Indonesia yang telah berinvestasi 2,63 triliun rupiah. Bahkan produk ini dibutuhkan cukup tinggi bagi rantai pasok minuman, farmasi, kosmetik, dan juga elektronika. Sangat tinggi untuk kebutuhannya. Berikutnya, kita akan lihat juga bagaimana sebenarnya kebijakan pengelolaan sampah plastik dari pemerintah. Nah, kita coba lihat berdasarkan data dari KLHK. Saat ini sebenarnya sudah ada 21 provinsi dan 353 kabupaten kota yang telah menetapkan dokumen kebijakan dan strategi daerah atau Jakstrada dalam pengelolaan sampah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 dengan target pengelolaan sampah 100% pada tahun 2025. Targetnya 2025. Dan selain itu sebanyak 32 pemerintah daerah juga telah menerbitkan kebijakan pembatasan sampah khususnya sampah plastik sekali pakai. Nah, pemirsa, kalau kita lihat dan kita ingat bersama, di beberapa daerah pun sebenarnya juga sudah secara ketat menerapkan atau memperlakukan kebijakan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai seperti Provinsi Bali, DKI Jakarta, dan juga provinsi lainnya. Langkah berkesinambungan atau sustainability dalam pengolahan sampah pun ini bisa kita lakukan dari kehidupan keseharian kita. Demikian pemaparan saya dalam Fact Check kali ini. Saya akan kembali dengan informasi lain untuk Anda usai jeda.